W bersama Cindy Anggrenia. Dan di seri ini, selain software W pada hari ini, ada juga sesi belajar program R, yaitu program yang digunakan untuk analisa statistik bersama Muklish besok di waktu yang sama. Dan selanjutnya ada juga program belajar programming language Python bersama Edward minggu depan juga di waktu yang sama. Untuk kedua sesi ini, kalian bisa mendaftarkan diri lewat link yang sama dengan link yang kalian gunakan untuk daftar belajar W, kalau kalian belum mendaftar untuk dua program lainnya. Tapi kalau ketika kalian sudah mendaftar, kalian juga mendaftarkan diri untuk kedua program ini juga, maka kalian tidak perlu mendaftar ulang lagi. Nah, sebelum mulai, ya, saya ingin memperkenalkan akun Instagram kami @ppi.cambridge. Jadi semua event yang kami selenggarakan, semua webinar, sesi pelatihan seperti ini, semua akan diumumkan lewat channel Instagram kami. Jadi kalau kalian mau stay up to date dengan program-program kami, bisa follow Instagram kami di @ppi.cambridge. Selain acara, di situ kami juga mempublish banyak sekali video wawancara dan FAQ dengan para mahasiswa sekarang mengenai bagaimana studi di Cambridge. Misalkan di sebelah kiri ini ada seri cara mendaftar, mulai dari program A-level sampai sarjana, S2, dan sampai program doktor. Di kanan atas ini kami juga mengadakan seri tentang bagaimana sih kehidupan di Cambridge, gimana cara, seperti apa kehidupan sehari-hari di sini, bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara mengatasi stres dalam lingkungan riset, dan seterusnya. Dan terakhir, yang di kanan bawah ini adalah seri terbaru kami, di mana kami mewawancarai 4 orang penerima beasiswa, yaitu 4 jenis beasiswa yang paling umum digunakan oleh mahasiswa Indonesia untuk studi di University of Cambridge. Di sini kami membahas bagaimana tips dan trik wawancara, penulisan personal statement, dan bagaimana cara untuk berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Selain program belajar dengan PPI Cambridge, event kami yang terdekat berikutnya adalah webinar tentang studi di tingkat S1 dan A-level di Inggris. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah di tingkat studi yang lebih tinggi, tapi kalau misalkan punya adik, teman, atau saudara yang baru akan mulai studi di tingkat S1 atau di tingkat A-level, maka mungkin bisa juga tertarik mengikuti acara webinar ini. Acara akan diadakan hari Sabtu, tanggal 27 Juni, itu minggu depan, di waktu yang sama, dan acara ini gratis. Bisa mendaftarkan diri lewat link di sini, bit.ly/CambridgeTalk. Nah, panduan untuk berpartisipasi di acara hari ini, pertama, tolong matikan video dan audio Anda demi kelancaran acara. Sesi akan dimulai dengan presentasi tentang software W dari Cindy, dan setelah itu akan diikuti dengan tanya-jawab. Saat waktu tanya-jawab nanti, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat, yang kemudian akan diteruskan oleh moderator ke Cindy. Nah, apa sih program W ini? Nanti Cindy tentu akan memperkenalkan dengan lebih lanjut lagi. Perkenalan singkat saja dari saya. Jadi Tableau ini adalah alat yang digunakan untuk business intelligence yang fungsinya untuk pertama menganalisa dan setelah itu memvisualisasi data. Program Tableau sudah ada sejak tahun 2003 dan dipakai sangat banyak pengguna maupun perusahaan ataupun individual dengan total pengguna lebih dari 300.000. Nah, Tableau adalah program yang cukup populer untuk visualisasi data, salah satunya adalah karena cukup mudah digunakan. Program ini hari ini akan dijelaskan oleh Cindy. Jadi ini pembicara kita untuk hari ini. Cindy sedang menjalani program BA in Mathematics di Trinity College, University of Cambridge, dan Cindy baru saja menyelesaikan studinya. Cindy juga berpengalaman di bidang data analytics dan data visualization, yaitu dengan menggunakan program atau language SQL, Python, Tableau, Power BI, dan ClickSense. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung serahkan waktu dan tempat kepada Cindy. Terima kasih perkenalannya, Felix. Perkenalkan lagi, nama saya Cindy, sedang menjalani S1 di Cambridge, jurusan Matematika. Di webinar kali ini, aku akan menjelaskan tentang Tableau dan sedikit demo bagaimana cara menggunakan Tableau.
Pertama, kita cari kenalan dulu apa itu Tableau. Kalian pernah nggak lihat report seperti ini? Ini orang biasa sebut namanya dashboard. Tableau itu salah satu alat untuk membuat dashboard semacam ini. Tableau itu adalah Self-Service Business Intelligence atau biasa disebut dengan SSBI. Fungsinya yaitu untuk visualisasi data. Tujuannya kenapa divisualisasikan? Karena kita lebih mudah menganalisa data itu dengan cara visual. Terus apa bedanya SSBI dengan programming language yang lainnya seperti Python atau R? Ada beberapa keunggulan SSBI. SSBI itu lebih cepat dibuatnya karena segala sesuatunya itu sudah tersedia. Kita tinggal menggunakan saja. Terus mudah dipelajari. Dia tidak perlu ada knowledge programming. Selain itu juga dia ada memberikan konektivitas dengan berbagai macam sumber data, serta ada bantuan untuk membuat data ini di-refresh secara reguler atau live. Di samping itu juga ada fungsi akses user. Ini penting buat perusahaan supaya mereka bisa mengontrol siapa yang bisa mengakses dashboard mana. Contohnya itu, misalnya kalian mau hanya di bagian keuangan hanya bisa melihat laporan keuangan saja. Karena keunggulan-keunggulan SSBI ini, Tableau salah satunya itu sangat populer di kalangan perusahaan. Ini beberapa contoh perusahaan yang menggunakan Tableau. Jika kalian lihat, banyak perusahaan terkenal yang menggunakan Tableau, contohnya kayak PayPal, Google, Facebook, Amazon, dan lain sebagainya. Produk Tableau itu ada dua yang utama. Satu, Tableau Public. Ini adalah versi Tableau yang gratis. Tapi karena gratis, dia datanya tidak bisa disimpan di lokal komputer kita. Harus di-upload ke Tableau Public di public.tableau.com. Jadi artinya data itu semua terbuka ke umum dan siapa saja bisa mengaksesnya. Jadi tidak sesuai kalau datanya itu konfidensial atau data perusahaan. Kalau kalian mau simpan datanya ke lokal atau private, itu kalian harus membayar, yaitu namanya Tableau Desktop. Ini harganya sekitar $70 atau sekitar 1 juta per user per bulan. Tableau untuk harga sekian, itu sudah termasuk dengan Tableau online dan server sama Tableau Prep. Kita akan bahas sedikit Tableau Prep nanti. Sedangkan kalau Tableau online dan server ini fungsinya supaya kita bisa host data kita dan dashboardnya itu di cloud-nya Tableau. Sehingga di mana aja kita berada tanpa menggunakan komputer, kita bisa mengakses data dan dashboard kita. Jika kalian pelajar, kalian bisa mendapatkan Tableau Desktop ini gratis selama 1 tahun, tinggal registrasi aja di sini. Terus kalau kalian bukan pelajar, itu bisa dapat free trial juga dari Tableau Desktop, itu 2 minggu. Kemudian kita masuk, gimana cara menggunakannya? Secara general, sistem BI itu, atau Business Intelligence, itu terdiri dari 4 komponen. Pertama adalah sumber datanya, dari mana data itu datang. Terus setelah datanya ada, kita harus transformasi ini supaya bisa kita gunakan. Itu prosesnya transformasi data atau biasa disebut dengan ETL. Itu opsional tergantung dengan seberapa kompleks data kita. Lalu kita kalkulasi dan kita visualisasikan. Untuk alat-alatnya itu ada macam-macam. Misal sumber data bisa datang dari Excel atau CSV, bisa dari database atau dari cloud. Kalau ETL salah satunya itu ada Tableau Prep yang tadi itu udah termasuk dengan Tableau Desktop. Ini beberapa ETL lainnya yang bisa digunakan juga. Sedangkan kalau kalkulasi sama visualisasi, biasanya mereka jadi satu kesatuan. Salah satu alat yang bisa melakukan itu adalah Tableau Desktop. Ada juga Power BI, QlikSight, dan Seasons. Untuk nanti kita demonya, kita akan coba langsung masukkan data dari Excel dan bentuk CSV langsung ke Tableau tanpa lewat ETL. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama, sumber data. Tableau memberikan banyak konektor ke berbagai macam sumber data. Jadi, dimanapun data kalian di host, di mana asalnya data itu, asalkan ada konektor dengan Tableau, itu bisa langsung kalian masukkan kredensialnya. Misalnya kayak ke SharePoint, itu tinggal masukkan user dan password kalian, data itu langsung masuk ke Tableau
tanpa kalian ekspor dan diubah menjadi bentuk tertentu. Jadi sangat mudah. Untuk cara mengimpornya, ini halaman Tableau. Kita coba aja. Karena kita mau masukkan CSV itu pakai text file. Kalau bentuknya Excel, XLSX itu baru pakai Microsoft Excel. Terus tinggal double klik datanya. Dia langsung otomatis masuk. Ini nggak kelihatan. Kayaknya harus di-share screen-nya. Sekarang udah kelihatan belum? Ya, udah kelihatan. Kita coba ulangin ya. Jadi di sini ada pilihan data-datanya kalian mau dari mana. Excel itu bentuk yang misalnya XLSX, terus text file itu yang CSV. Tinggal double klik datanya, dia akan langsung masuk ke sini. Setelah data masuk, mungkin kita mau transformasi datanya. Transformasi data itu ada bisa berupa beberapa macam. Misalnya union itu penggabungan misalnya beberapa Excel menjadi satu. Contoh kasusnya itu kalau kalian punya data laporan keuangan yang dipisah per bulan, data Januari, data Februari, dan kalian mau masukkan ke Tableau itu menjadi satu, itu di-unionkan. Ada juga yang namanya join. Ini untuk data miripnya itu kayak di Excel, kalian join ke samping, kalian VLOOKUP ke samping, itu untuk menambahkan data. Lalu ada juga pivot, unpivot, grouping, kalkulasi, dan merubah format data. Seperti yang tadi sudah disebut, untuk transformasi data itu bisa langsung di Tableau Desktop atau bisa juga di Tableau Prep ataupun ETL lainnya. Kalau datanya lumayan simple, itu bisa langsung di Tableau Desktop. Kalau yang cukup kompleks, itu lebih baik dilakukan di ETL lain. Sekarang kita coba cara transformasi data di Tableau Desktop. Misalnya saja, kita mau coba hitung berapa total harga dari penjualan ditambah ongkos kirim. Itu tinggal klik kanan, create calculated field. Masukkan mau dipanggil apa, sama kalkulasinya di sini. Akan terbentuk kolom baru. Bisa juga, misal kalian mau rubah bentuk datanya dari yang di sini order dalam bentuk tanggal, date and time, ada jamnya di situ, kita mau cuma date doang, itu tinggal diklik saja, diganti datanya. Kemudian kalkulasi kita skip dulu, kita langsung masuk ke visualisasi. Ini halaman kerja Tableau Desktop. Tadi data source itu tempat kita masukin data, klik ke sheet 1, ini adalah worksheet. Kalau kalian merasa ini lumayan kompleks, kalian cuma cukup fokus di daerah bawah sini aja. Yang dua ini tuh lebih ada fungsi-fungsi yang lebih advance kalau kalian sudah tertarik untuk mencoba belajar. Di sini ada kolom-kolom, ada yang kategorikal, ada yang numerikal. Kolom ini akan di-fill otomatis dari data yang kalian impor. Jadi masing-masing kolomnya itu akan masuk ke sini. Simpelnya kategorikal itu data yang berupa huruf, kayak misalnya nama tempat, nama orang, alamat. Sedangkan numerikal itu angka-angka yang bisa dihitung, misalnya total penjualan, ongkos kirim. Di sini ada filter, di sini ada grafik, bisa kalian set warnanya apa, ukuran, teks, dan tooltips. Sini ada judul, kolom, baris, dan data. Daerah sini ini mirip seperti Excel. Jadi kalau Excel kalian bayangin ada kolom di atas ABCD sama rows-nya dan sel-selnya di tengah. Untuk masukkan data, tinggal kalian tarik aja dari sini ke sana. Atau ke sini juga. Ini jadi tinggal tarik aja, drag aja dari kolom-kolom kalian ke salah satu tempat ini. Terus Tableau juga membuat grafik itu mudah. Jadi kalau kalian klik show me di sini, itu bakal muncul pilihan-pilihan grafik yang bisa kalian gunakan dengan data kalian. Terus untuk milih grafik itu
pilih grafik yang mana, kan ada banyak ya. Itu tergantung dengan kalian mau menunjukkan apa dari data kalian. Misalnya mau menunjukkan perubahan terhadap waktu, bisa line chart, bisa bar chart, terus korelasi bisa menggunakan scatter plot seperti ini, distribusi, dan lain sebagainya. Kalau kalian tertarik untuk belajar grafik apa yang mesti aku gunakan untuk menunjukkan data ini, itu kalian bisa buka di link ini. Nanti ini PowerPoint-nya akan di-share, jadi kalian bisa buka source-source yang aku taruh di sini. Jadi dia ada menjelaskan beberapa macam bentuk tujuan yang kalian mau capai dari menunjukkan data ini. Seperti di sini deviasi, dan dia kasih contoh grafik apa yang cocok untuk menunjukkannya. Kita kembali ke halaman kerja tabel desktop. Sekarang kita akan coba bikin grafik. Kita masuk ke sheet, terus misalnya kita mau buat berapa penjualan per produk kategori. Kalian bisa drag seperti itu, atau bisa juga double klik. Terus kita akan pilih bar chart. Terus kalau kalian lihat di sini ada titik itu untuk sorting. Udah gitu, ini judul, kalian bisa juga gantinya di sini. Kalau dirubah di sini, dia akan otomatis berubah di sana. Terus ini nggak cuma satu aja, bisa ditaruh dua seperti itu. Misalnya mau di sort seperti ini, atau dibalikan lagi. Atau bisa juga ditaruh di warna, jadi bisa komparasi antara penjualan dan ongkos kirim, gimana mereka berinteraksinya. Bisa juga dimasukkan sebagai label, atau sebagai size. Jadi seberapa besar ongkos kirim, dia akan menentukan seberapa lebar bar chart kita. Untuk graf kedua, kita akan coba membuat dual chart. Dual chart itu ketika kita taruh dua data yang berbeda di satu graf yang sama, dan satunya bisa berbentuk, misalnya satunya berbentuk line, satunya berbentuk bar chart. Dan jadi kalau biasa di Excel, kalau kalian familiar, ada yang bar chart dan combination chart itu, yang bar chart dengan line chart. Masukkan tanggal order, terus penjualan dan ongkos kirim. Lalu untuk menggabungkannya, kita lihat di sini, itu udah ada satu, yang mereka digabungkan jadi satu. Terus ini sekarang menunjukkannya tahun dari tanggal order. Kalau kita mau turun, itu ada tombol plus di sini. Jadi dia bakal turun ke quarter. Kalau nggak di sana, bisa juga di sini, itu ada plusnya, akan muncul month. Kalau naiknya ada minus, jadi itu kalian tinggal pilih bisa di situ. Terus kalau kalian perhatian kan, ini penjualan sama ongkos kok tingginya sama, tapi ternyata kalau dilihat itu tuh nggak sama aksisnya, 1 sampai 200, satunya sampai 1000. Untuk disamain, itu kita klik synchronize aksis, tinggal klik kanan, terus di synchronize aksis. Udah gitu, kita bisa pilih mau bentuknya seperti apa. Misalnya di sini, rubahnya bisa di sini. Misalnya area, akan dua-duanya terbentuk area. Misalnya kita mau satu aja yang bentuknya bar chart. Di sini kita pilih bar. Dia satunya tetap line, satunya chart. Atau mau bentuk garis-garis saja, bisa. Untuk sekarang kita coba pakai area chart aja. Terus kita kasih nama. Lalu kita belajar gimana caranya menggunakan filter. Kalau ingat, di filter itu ada di atas ini. Kita akan coba buat berapa total penjualan yang di cancel. Di data itu ada ordernya, ada statusnya, ada yang di cancel, ada yang udah berhasil, ada yang sedang proses. Kita akan filter sehingga dia hanya muncul yang
cancel saja. Create new, lalu masukkan penjualan dan produk kategori, show-nya sebagai bubbles, masukkan warnanya juga penjualan, terus tarik kolom order status ke filter. Dia akan muncul pilihannya. Kita mau hanya cancel saja, terus tinggal OK. Ini jadi hanya cancel order doang. Terus kalau kalian lihat tuh ada yang muncul-muncul ini ya, itu tuh namanya tooltip. Untuk menggantinya tuh klik di sini, terus tinggal kalian mau ketik apa aja bisa di sini, sama bisa diganti, misalnya mau fontnya atau ukurannya. Dia akan berubah. Kita udah belajar tentang filter, kita sekarang udah punya 3 grafik. Di Tableau ada konsep yang namanya sheet dan dashboard. Jadi masing-masing grafik yang kita udah buat tadi itu namanya sheet. Terus untuk sedangkan kalau dashboard itu beberapa sheet bisa digabungkan menjadi satu di satu dashboard. Kita akan coba membuat dashboard dan gimana caranya membuat dashboard itu interaktif. Artinya kita klik di satu grafik, dia akan mengefek grafik yang lainnya. Di sini ada 3 tombol. Yang pertama itu yang kita pakai tadi, itu untuk menambah sheet baru. Yang kedua itu yang new dashboard, untuk membuat dashboard baru. Yang ketiga itu ada story. Kita nggak bahas tentang story, tapi itu intinya mirip seperti PowerPoint yang bisa kita guidance itu dari satu sisi, satu set, terus kita ganti ke set lain gitu. Kita buat new dashboard. Terus di sini ada pilihan size. Kalau aku biasa sukanya pakai automatic. Jadi dia ikutin besaran komputer kita. Terus untuk masukin tinggal tarik aja ke dalam. Udah gitu, kalau kalian lihat di sini nih agak aneh ya, kayak dia ke samping gitu. Itu karena kadang dia nggak menuhin keseluruhan sheet-nya. Jadi untuk gantinya nih klik yang tombol bawah itu, terus fit, enter review. Terus jika bisa kalian resize sesuai kemauan kalian. Nah, dashboard kita udah jadi. Sekarang gimana caranya bikin interaktif ya? Kalau kita klik sekarang kan nggak ada ngefek kemana-mana. Itu untuk bikin interaktifnya ada tombol filter di sini. Jadi kalau kita klik, dia akan memfilter sheet yang lainnya. Dan pilihnya itu nggak cuma bisa diklik, bisa juga di seperti ini. Jadi dia akan memilih semua yang di drag itu di dalam area tadi. Kita bikin filter juga di 2 yang lainnya. Jadi ini fully interaktif. Kita klik di sini, dia akan memfilter 2 yang lainnya. Dan filter yang di sana juga masih aktif. Artinya di bulan ini dan kategori ini juga bisa kita filter lagi di sana. Kalau misalnya kalian kasihkan ya klik-klik, terus habis itu bingung gimana nih baliknya, itu pencet escape. Pas pencet escape dia bakal balik ke tampilan semula. Dashboard kita sudah jadi. Sekarang kita bisa bicarakan tentang kalkulasi. Sebelum kita bikin kalkulasi baru, kita mesti tahu dulu ada jenis data apa aja di Tableau itu. Kita tadi udah bahas tentang dimension sama measures. Dimension itu yang bentuknya kayak kata-kata, measures itu yang bisa dihitung-hitung. Kalau kalian perhatikan juga, ada yang pilihnya itu warnanya hijau, ada juga yang pilihnya warnanya biru. Perbedaannya, kalau kategori kali ini contoh-contoh ya, nama barang, negara, kota, dan numerical, total penjualan, APBN per tahun, nilai rating. Sedangkan kalau yang biru sama yang hijau, yang biru itu discrete namanya. Kalau yang hijau namanya continuous. Kalau yang biru, dia bakal munculnya tuh satu persatu. Sedangkan kalau continuous itu yang mulus. Gampangnya kalau tanggal dia paling jelas. Karena kalau misalnya tanggal
kalian set sebagai discrete, terus ininya di set sebagai quarter, itu satu quarter akan muncul sebagai satuan entity sendiri. Kalau misalnya continuous, dia akan menjoinkan data-data kalian. Di numerical juga bisa kalian ganti data itu dari mau discrete atau mau continuous. Contohnya kalau rating, misalnya ada rating bintang 1, 2, 3, 4, 5. Ketika di set sebagai discrete, dia masing-masing bar itu akan menunjukkan rating 1 berapa, rating 2 berapa. Kalau dimunculkan sebagai continuous, kelima data ini akan dihubungkan sebagai garis gitu. Jadi kalian pilih discrete ataupun continuous sesuai dengan data dan apa yang mau kalian tunjukkan dan bagaimana kalian mau tampilannya gitu. Setelah kita tahu ada jenis-jenis datanya, gimana cara membuat field baru yang hasil kalkulasi? Itu ada 3 jenis kalkulasi di Tableau. Pertama itu basic calculation. Ini yang simple-simple kayak tambah, kurang, kali, bagi. Ada yang agregat, sum, maksimum, minimum, if statement. Ini lumayan mirip dengan apa yang sudah kalian biasa tahu dari Excel. Yang kedua ada level of details. Dan ketiga ada table calculations. Ini nomor 2 sama nomor 3 ini agak advance. Kalau table calculations itu contohnya persen dari total, persen dari kategori, atau total kumulatif. Kalau LOD, ini biasanya ketika kalian mau menghitung lebih di dua atau lebih tingkat. Misalnya kalian mau hitung berapa minimum dari rata-rata per kategori. Jadi kalian mau hitung per kategori itu rata-rata penjualannya berapa, terus mau dicari minimumnya, mana penjualan rata-rata yang paling kecil di antara semua kategori itu. Itu sudah menggunakan LOD. Untuk kali ini kita hanya akan bahas basic calculation sama table calculation. Untuk membuat calculated field itu mudah. Misalnya kita mau hitung berapa persen ongkos kirim dari nilai penjualan. Itu tinggal klik kanan, create calculated field. Terus jumlah ongkos kirim. Oh ya, kalau misalnya gini kan udah muncul ya. Itu supaya cepat ngetiknya, kalian tinggal ketik tab, dia langsung ngeisi sendiri. Dibagi total dari penjualan. Kalau kita munculin, sudah terhitung, tapi aneh ya 0%. Itu karena dia bentuknya koma, 0, sekian-sekian gitu. Untuk merubahnya menjadi persen, itu di sini klik kanan, terus change data type, di ini default property, number format, percentage, terus mau decimal place-nya berapa? 1 aja. Jadi sini muncul 16,6%. Ini tadi kolom yang muncul ketika kita klik kanan terus create calculated field. Terus ada tombol panah di sini, kalau kalian klik nanti muncul bantuan di sampingnya. Ini nama fieldnya kalian mau kasih nama apa, terus kalau kalian ketik functionnya dia akan muncul bantuan seperti mirip kalau kalian ketik function di Excel. Terus masukkan formula di bagian sini. Di sini ada tulisan calculation is valid. Itu untuk konfirmasi apakah kalkulasi kalian udah valid atau belum. Kalau misalnya kalau kalkulasinya itu salah, dia akan merah di sini. The calculation is not valid. Terus dia akan kasih tahu salahnya itu apa. Kalau mau cari-cari fungsi bisa di sini, tinggal cari tipe fungsinya apa dan nama fungsinya apa. Dia akan kasih deskripsinya. Fungsi ini fungsinya function ini dia itu untuk apa gitu. Ini beberapa contoh basic calculations. Ini cukup biasa ya. Count D itu distinct count, berapa banyak order ID yang berbeda, maksimum tanggal order,
Ini perbedaan antara tanggal order dengan tanggal terkirim ke customer dalam hari. Kalau misalnya mau dihitung dalam bulan juga bisa, di sini tinggal isi month. Ini menambahkan tanggal, dari tanggal ditambahkan 3 bulan. Ini mirip dengan Excel, hanya mengambil 8 huruf di paling depan dari suatu kata. Ini contoh yang menggunakan if. Jadi misalnya kita mau hitung berapa total penjualan di 30 hari terakhir dalam 1 bulan ini. Itu caranya kita if dulu. Di if, apakah tanggal hari ini dengan tanggal ordernya berbeda, harinya itu kurang dari 31. Artinya dari tanggal sekarang sampai 30 hari sebelumnya itu, jika iya, maka kita munculkan penjualan. Kalau enggak, sisanya 0. Jadi ketika kita jumlah, itu hanya akan menjumlahkan 30 hari dari tanggal sekarang. Cukup situ aja basic calculation. Terus kita akan bahas tentang table calculations. Untuk memunculkan table calculation itu, di sini ada tombol panah, itu kalian klik, atau bisa juga klik kanan. Terus di sini ada quick table calculation. Di sini ada pilihan-pilihan table calculation apa aja yang kalian bisa buat. Beberapa contohnya ini total kumulatif, perbedaan antar sel, persen dari total, dan sebagainya. Di samping jenis kalkulasinya, table calculation itu ada konsep yang namanya metode kalkulasi. Misalnya aja yang persen dari total ya. Persen dari total itu kan bisa total dari berapa persen sel ini dari total kolom, atau bisa juga berapa persen sel ini dari total di row ataupun di kolom ya. Terus bisa juga persen dari total keseluruhan table. Itu pilihnya di sini compute using, dan pilih mau metode kalkulasinya yang mana. Kita akan coba menunjukkan persentase penjualan dari total, dari kategori produk dan order statusnya. Masukkan dulu order status sama kategori produk dan penjualan. Ini agak panjang, kita coba hanya kurangin, hanya munculkan 10 yang teratas ya. Untuk membuatnya caranya filter. Terus ada top. Di sini kita bisa filter dia dari total penjualan yang teratas. Kita hanya ambil 10. Setelah itu, karena kita mau cari tahu persen dari total, supaya gampang lihatnya, ke tab Analytics itu ada yang namanya total. Tinggal drag aja. Kita mau lihat total kolom sama total row. Terus seperti tadi, klik tombol ini, quick table calculations, kita pencet percent of total. Nah, di sini 100%-nya tuh di kanan semua. Artinya dari kiri kita tambah sampai ke kanan, itu 100%. Untuk menggantinya, misalnya mau totalnya ke bawah, table down. Jadi berapa persen misalnya komputer aksesoris yang sudah terdeliver dari total yang terdeliver, 10%. Gitu. Bisa juga kita set compute using-nya itu table. Jadi 100%-nya di sini. Berapa persen sel ini dari total keseluruhan. Selain persen dari total, ini banyak sekali. Kalian tinggal coba-coba aja apa ya efek yang dia munculkan. Setelah kalkulasi, ada juga analytics. Jadi Tableau itu memberikan beberapa fungsi analytics yang membuat analisa itu gampang. Contoh beberapa analytics ini ada yang referensi line, ada yang trend line, ada forecast, cluster, dan sebagainya. Ini tadi kita ada coba, hanya coba total tadi. Itu di tab analytics semuanya. Kita akan coba melihat trend line dan forecast dari penjualan kita. Kita buka penjualan per bulan tadi. Kita tunjukkan sebagai line saja. Terus di sini, di tab analytics ini, ada trend line. Kita coba ya,
Terus bisa dipilih antara mau masukkan ke ongkos kirim atau ke penjualan. Misalnya kita masukkan ke penjualan, itu kita masukkan yang linear. Dia akan muncul garis line of best fit. Terus bisa juga masukkan ke eksponensial, tapi nggak masuk akal ya. Kita balikin ke linear aja. Oh ya, kalau kalian hover di situ ke line-nya, dia akan munculkan fungsi dari line of best fit itu apa. Terus kita coba forecast. Dia akan forecast ke 3 bulan ke depan. Dan ini menunjukkan band confidence interval. Secara otomatis, dia akan menunjukkannya dalam 95%. Kalau untuk kalian mau ganti, itu klik, terus edit. Di sini ada show prediction interval. Misalnya kita mau 80% aja. Oke, sudah jadi semua. Akhirnya tinggal kita desain sedikit, dashboard kita sudah kelihatan bagus. Itu yang saya jelaskan udah beberapa cukup untuk kalian mulai menggunakan Tableau. Tapi Tableau itu hanya banyak sekali fungsi-fungsi lainnya yang lebih dari ini. Gitu. Ini ada beberapa contoh-contohnya. Sheet swapping itu misalnya kalian mau bikin condition supaya untuk jika satu hal terjadi, misalnya jika penjualan naik atau jika profitnya negatif, munculkan ini. Kalau misalnya profitnya positif, munculkan sheet yang ini, bisa di swap kayak gitu. Yang konsep yang mirip itu conditional show atau hide. Sheet itu akan dimunculkan ketika conditionnya ini terpenuhi. Terus bisa, ini adalah row level security. Itu yang tadi disebut di awal adalah user access. Kalian bisa set dashboard ini atau sheet ini hanya bisa dilihat oleh user-user tertentu. Itu relevan kalau di satu perusahaan ada lebih dari satu user yang menggunakan. Tableau Prep untuk ETL dan ada juga integrasi dengan Python, R, ataupun MATLAB. Jika kalian tertarik untuk belajar, dari mana kalian bisa tahu-tahu atau mulai belajar sendiri? Itu banyak sekali resource online. Dari Tableau sendiri ada video tutorial yang free, ada di sini. Terus ada dokumentasi mengenai setiap fitur itu lengkap, ada di Tableau, termasuk juga contoh-contoh penggunaannya seperti apa, dan step by step penggunaannya. Kalau kalian mau cari inspirasi, bagaimana bisa apa aja sih Tableau, sama gimana cara bikin dashboard yang bagus, itu kalian browsing aja di Tableau Public, itu banyak banget grafik-grafik yang menarik. Terus kalau bingung, ada pertanyaan, ya tinggal di Google. Itu hampir semua pertanyaan yang kalian punya itu hampir 100% orang lain itu udah pernah mengalami hal yang sama dan udah dijawab dengan orang lain. Untuk tahap awal, yang basic-basic saja, seperti yang tadi itu udah cukup untuk memulai pertama kali. Kayak bisa import data, bisa kalkulasi basic, sama bisa macam-macam grafik. Kalau udah terbiasa, kalian bisa belajar gimana caranya analisa yang baik data seperti ini, gimana cara menunjukkan supaya yang membaca itu paham desain atau grafik mana yang cocok gitu. Terus mungkin kalian akan juga menemukan kasus di mana kalkulasinya itu butuh lebih dari hanya basic calculation atau table calculation. Jadi bisa juga kalian belajar LOD. Setelah itu, Tableau Prep itu sangat, ataupun ETL lainnya ya, itu lumayan useful untuk data-data yang lebih kompleks. Misalnya lebih dari satu table yang perlu digabungkan dan perlu di-unpivot misalnya. Parameter dan conditional itu juga sangat bagus. Dia membuat dashboard kalian itu menjadi lebih interaktif. Sama ada lagi interaktif lainnya yang lebih kompleks seperti sets ataupun action. Sekian dari saya. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, bisa aku tunjukkan beberapa contoh lainnya yang aku buat. Jadi yang data tadi itu, data e-commerce itu aku dapat dari online. Dia linknya ada di sini. Linknya ada di sini. Dengan data yang sama, aku coba buat ini.
Jadi dengan data yang sama itu bisa kalian bikin sesimpel mungkin ataupun sekompleks mungkin. Dan bisa ya tentunya dibuat menjadi interaktif. Dan itu aku juga coba membuat bentuk grafik yang lainnya. Ini contohnya, aku ambil data berita-berita dari beberapa publisher koran online yang nasional dan digrupkan mereka punya konten ke 6 grup yang berbeda. Terus jadi oh ya, ini bentuknya namanya radar chart ya. Di Tableau aslinya itu nggak ada yang secara default nggak ada radar chart seperti itu. Nggak ada kan di sini kan. Tapi itu bisa dibuat dengan polygon. Ini bentuk polygon ini. Untuk tutorialnya tersedia online. Aku juga barusan buat ini kemarin dan gampang banget kalau mencari informasi online itu. Terus misalnya mau lihat yang non COVID siapa aja yang terbaik. Ini fully interaktif. Dan bisa juga, ini aku linkkan beritanya, tanggal dan icon, terus dimunculkan URL image dari berita itu. Ada juga fungsi seperti ini wildcard search. Misalnya kalian mau cari kata-kata pemerintahan. Dia akan munculkan semua data di dalam sini yang menyebutkan pemerintahan gitu. Atau misalnya Jakarta. Ini hanya menunjukkan data-data yang menyebut kata Jakarta. Tentunya Jakarta Post bakal muncul lebih banyak karena namanya memang Jakarta. Kalian juga bisa lihat yang sport saja. Itu saja demo dari saya. Mungkin dikembalikan ke Felix. Kalau jika ada yang pertanyaan, ya sama sama file ini aku upload ke ini Tableau public. Ini bentuk Tableau public ini seperti ini. Kalau kalian ke Tableau public terus ke galeri, ini ada banyak macam contoh-contoh dashboard yang orang buat dan di-share. Terus ini aku akan share linknya. Kalau kalian mau download yang file demo tadi, aku taruh di sini. Sekian dari aku. Mungkin bisa kembali ke Felix. Oke, thank you Cindy untuk pemaparannya. Menarik sekali ya ternyata program Tableau ini banyak sekali fungsinya yang bisa digunakan untuk visualisasi data. Nah, sebelum kita masuk ke tahap Q&A, kita mau minta tolong teman-teman untuk foto bersama untuk dokumentasi acara. Kalau teman-teman berkenan, mungkin bisa dinyalakan sebentar saja videonya untuk kita foto bareng. Ini Kak Rizka yang bantu foto ya. Ya, aku yang fotoin. Bisa diaba-aba, Kak. Bentar. Dan baru masuk sebentar. Oke. Yang nggak bersedia di foto nggak apa-apa ya, silahkan dimatiin aja videonya. Oke.
Nggak ada lagi yang masih nunggu nyalain? Oke, udah. 1, 2, 3. Cukup ya? Kasih. Thank you, Kak. Terima kasih, teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A. Kalau teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung aja ditulis di kolom chat di dalam Zoom. Dan selanjutnya akan saya tanyakan ke Cindy. Mungkin untuk mulai, aku tanyakan pertanyaan dari aku sendiri ya. Jadi kan tadi ada perbedaan data discrete sama data continue. Ini tuh perbedaannya apakah cuma sekadar beda visualisasi antara scatter dan line plot seperti itu, atau ada perbedaan yang lebih fundamental sih antara dua tipe data itu? Cindy masih di mute. Aku coba share screen lagi. Dia tuh continuous itu nggak satu persatu gitu loh. Jadi dia mulus. Kalau misalnya misalnya gini aja, ongkos kirim terus kita jadikan sebagai discrete. Ini jadi satu gitu. Belum tershare screen-nya, Cindy. Oh ya. Oke, udah. Misalnya ongkos kirim, dia jadi data kan kalau misalnya dibentuknya itu yang continuous. Kalau misalnya discrete, dia tuh jadi satuan gitu loh. Terus misalnya juga dimension dia bakal munculnya tuh satu persatu gitu, kayak jadi apa, kita angkat dia sebagai dimension. Jadi dia tuh jadi apa namanya, kalau tadi kan di kategori produk itu dia yang jadi di samping ya, yang bisa kita klik gitu ya. Kalau misalnya angka yang continuous itu nggak bisa diklik kayak gini gitu, nggak bisa jadi kolom. Kalau kita jadikan ongkos kirim, dia munculkan misalnya ongkos kirim di sini dijadikan discrete, itu jadi dimension yang bisa diklik, yang munculnya itu satu persatu gitu. Kira-kira gimana penjelasannya? Ya, udah menjawab. Terima kasih. Terus pertanyaan berikutnya, ada nggak sih kelemahannya Tableau kalau dibandingkan misalkan sama Excel gitu? Wow, 1 juta per user per bulan kan kalau misalnya yang data yang confidential. Secara fungsi ada kelemahannya nggak misalkan? Mungkin kalau yang orang nggak terbiasa dengan Tableau itu agak kesulitan ya memahamin tentang kolom dan baris sama dimension itu, kayak karena kita nggak bicarakan tentang sel. Kalau di Excel kan satu per sel kita bisa atur sendiri kan. Mau sel yang atas kita jadikan tanggal, yang bawahnya dijadikan nama, terus di sum-nya itu hanya ke atas udah di average, terus kita mau di sum average-nya itu mudah sekali di Excel karena kita punya kontrol full atas sel per selnya. Sedangkan kalau di Tableau itu mau bikin jumlah dari rata-rata per kategori aja tuh sulit gitu. Kita mesti tahu apa itu LOD dan gimana cara buatnya gitu. Karena kita melakukan kalkulasi itu langsung sekaligus satu kolom. Ya, satu kolom semua baris itu. Jadi mesti kalkulasi itu apply ke semua data. Sedangkan kalau Excel kan kita bisa kontrol satu persatu di itu. Tapi kelebihannya jadinya nggak perlu satu persatu kan kita ganti. Di Excel mesti satu persatu kita bikin di itu ya, di selnya itu. Gitu sih, mungkin nggak terbiasa jadinya kalau misalnya belum di Tableau. Sama Tableau juga fungsinya lebih ke visualisasi aja. Kalau Excel kan lebih ke menyimpan data secondary usage saja untuk menganalisa. Oke, terus ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan di source data ada perubahan, apakah dashboard-nya berubah secara otomatis? Itu tergantung dari data kalian di koneksinya itu kayak apa.
Kalau di sini live, kalian ganti datanya di CSV-nya, itu akan langsung terganti di sini. Cuman kalau datanya live, itu kalian mau buka Excel-nya itu nggak bisa. Kayak biasanya tulisannya this Excel is used by other program gitu. Jadi mesti ditutup dulu Tableau-nya, ganti di Excel-nya, dibuka lagi, dia akan otomatis terupdate di sini. Ada cara yang kedua, itu pakai ekstrak. Tapi kalau ekstrak, dia nggak otomatis rubah, mesti refresh dari sini. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Mas Ahmad. Cara menampilkan grafik lebih dari dual axis bagaimana ya? Dual, kalau misalnya gini, kalau misalnya 3 ini nggak bisa pakaiin dual axis. Dual axis itu hanya ya namanya dual kan, cuma bisa 2. Kelebihannya dual axis itu dia bisa rubah satunya misalnya line, satunya bar chart. Tapi ada cara lainnya. Jika kalian mau semuanya itu misalnya line chart aja. Itu di sini pakai yang namanya measure value. Salah. Measure names. Lupa. Kebalik ya. Nah, jadi di x-axisnya itu tanggal, warnanya kita ganti, kasih sebagai measure value, sama measure names. Measure value-nya itu di row-nya. Ini kalau semuanya mau satu jenis yang sama. Kalau yang dual itu bisa satunya garis, satunya yang lainnya gitu. Kalau ini semua mesti sama. Gitu. Jadi di Tableau tuh nggak bisa ada 3 y-axis seperti misalkan di Origin gitu ya? Enggak. Kalau misalnya tiga-tiganya mau berbentuk yang berbeda. Kalau misalkan 3 berbentuk yang sama? Ya kayak gini. Oh ya, aku juga lupa. Gini mungkin bisa. Iya, tapi nggak gabung jadi satu. Dia terpisah satu kolom sendiri. Semoga terjawab ya pertanyaannya Mas Ahmad. Terus pertanyaan berikutnya ada dari Mbak Yani. Gimana cara membuat mapping sebaran wilayah penjualan tertinggi dan cara interaktifnya? Di sini nggak ada data yang apa? Hanya ada city, tapi kalau city itu nggak otomatis di recognize sama Tableau. Jadi nggak muncul, betulnya dia nggak tahu. Jadi salah, soalnya ini datanya aslinya dari negara Brazil kalau nggak salah ya. Jadi ya nggak sesuai. Tapi kalau misalnya datanya itu di recognize, kayak misalnya negara itu lebih gampang, dia bakal muncul otomatis map dengan dia daerahnya di mana. Terus misalnya mau di besarnya dari penjualannya gitu. Sayangnya yang 2 kota itu kayaknya nggak ada isinya deh. Ya tapi gitu sih, tinggal drag aja. Kalau sesuatu yang umum kayak negara, Tableau bakal recognize dan langsung membuat peta sendiri. Terus kita tinggal masukkan aja mau sebagai color atau size. Ada 2 macam juga peta. Ada yang bentuknya kayak titik-titik gini, ada yang bentuknya area. Cuma di sini nggak ada beda soalnya datanya ya nggak sesuai sih.
Terus untuk bikin interaktif sama aja kayak tadi, tinggal dibikin taruhin filter. Taruhin filter nanti dia akan memfilter city-nya. Oke, ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya sebenarnya dari Mas Ahmad lagi. Jadi Mas Ahmad nanya, syarat agar bisa menampilkan map atau peta daerah, apakah dari data source-nya yang harus disesuaikan data type-nya, atau bisa disesuaikan di Tableau? Untuk kita bisa memunculkan map, kan Tableau mesti tahu ya ini daerah ini di mana gitu. Aku belum tahu di kalau Indonesia dia recognize apa enggak, kayak misalnya Jakarta, Jawa Barat itu dia muncul atau enggak petanya. Yang aku tahu kalau misalnya negara itu pasti berhasil. Jadi enggak perlu kita apa-apain, dia langsung bentuk tombol itu, bentuk ikonnya tuh kayak gitu, kayak map itu, kayak world map. Itu artinya dia tahu ini nih lokasi. Kalau udah kedetek kayak gitu, tinggal langsung pakai. Kalau misalnya enggak, mau yang bentuknya custom, itu ada. Tapi itu cukup kompleks ya untuk buatnya, karena kita mesti punya, aku lupa nama filenya, jadi ada file tertentu yang dia nge-trace sisi-sisi perbatasan provinsi atau sisi perbatasan kota gitu. Itu kita mesti punya filenya sendiri, kita masukkan juga ke Tableau, sama bikin sedikit kalkulasi untuk Tableau gimana memunculkan areanya itu dengan mengikuti data area tadi. Jadi kalau di Tableau, walaupun kolom nama tempat itu formatnya teks biasa, langsung dikenalin sebagai location gitu ya? Iya, kalau yang cukup umum ya. Ya, bagus juga ya. Kalau nggak salah, kalau di Excel kan tetap harus kita set data formatnya sebagai location, baru bisa dikenalin. Oke, sejauh ini sih pertanyaan yang masuk itu aja. Kalau mungkin teman-teman lain kalau yang masih ada pertanyaan, oh ya ini ada satu lagi. Ya teman-teman lain kalau masih ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat. Ini pertanyaan dari Nibras. Saya masih awam dengan Tableau. Apakah Tableau juga bisa digunakan untuk analisis percobaan laboratorium, seperti yang biasanya menggunakan ANOVA SPSS? Kalau data statistik, misalnya mau menganalisa hipotesis test gitu, nggak cocok untuk Tableau, karena Tableau itu ya memang fungsinya hanya untuk memvisualisasi data. Jadi paling untuk eksplorasi data itu masih bisa, kayak kalian punya data besar terus habis itu mau divisualisasiin, mau yang cepat itu ya bisa pakai Tableau, tinggal masukkan, lihat misalnya grafik atau apa, tapi sebatas untuk eksplorasi data aja sih, sama kalkulasi-kalkulasi yang seperti yang tadi itu. Kalau misalnya udah mau hypothesis test atau ANOVA itu lebih akan nggak bisa di Tableau. Oke, nah ini untuk Nibras mungkin besok bisa datang ya ke acara belajar kita yang versi R. Mungkin lebih cocok untuk analisa statistik seperti ini. Sejauh ini belum ada pertanyaan lain. Oh ya, tadi yang nanya map juga, kalau mapnya itu hanya yang bentuk, nggak perlu bentuk ya, kayak yang area ini kan yang bentuk. Kalau misalnya hanya titik aja, kalian bisa juga cuma masukkan latitude sama longitude. Kalau udah ada data itu, dia akan muncul titik-titik kayak gini. Itu yang paling simpel sih, pakai ini. Cuma dia nggak mengikuti bentuk daerahnya aja, dia hanya bentuk titik. Oke, ini ada usulan. Mungkin bisa dikasih lihat cara download gratis yang kalau untuk pelajar, apakah bisa ditampilkan? Ini dia bilang get Tableau for free untuk 1 year kalau student. Tuh klik aja. Terus nanti dia minta email Regina di mana, nama email, nama sekolahnya, sama untuk apa. Terus setelah kalian isi nanti dia bakal konfirmasi dengan email. Jadi aku
lupa namanya, jadi dia ada sistem untuk konfirmasi email ini aktif atau enggak, seperti itu. Kalau misalnya gagal, dia bakal minta kirimin kalian punya dokumen apa, misalnya dokumen enrollment gitu di universitas. Cepet banget kok aku waktu itu pas masukin email aku, dia bilang nggak bisa dikonfirmasi, dia minta data itu yang konfirmasi bahwa sekolah di University of Cambridge. Aku taruh, dia langsung kayak berapa menit, nggak nyampe 5 menit itu udah langsung kasih aku nomor itunya, produk key-nya. Ya, ini ada satu pertanyaan follow up, berarti emailnya itu harus email sekolah kan ya, yang seperti @ui.ac.id misalkan. Iya. Selanjutnya ini ada, ini bukan pertanyaan, cuma ada masukan dari salah satu peserta. Saya pernah mencoba untuk membuat map dengan detail wilayah per provinsi. Awalnya tidak dikenali oleh Tableau atau unknown, lalu kita cukup klik unknown, lalu kita input nama negara, dan setelah itu Tableau bisa recognize data per provinsi. Mungkin ini masukan yang bisa berguna untuk teman-teman yang lain juga. Aku belum pernah coba sih yang di Indonesia punya. Mungkin bisa ya. Jadi sepertinya kalau kita kasih tahu negara apa, mungkin Tableau bisa selanjutnya cari provinsi di negara tersebut. Kelihatannya seperti itu ya. Oke, berikutnya kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, gimana Faika atau Kariska? Apakah kita bisa cukupkan di sini? Kayaknya cukup, Felix. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah datang di acara hari ini. Kami mau minta tolong terakhir, tolong isi feedback form yang linknya saya tuliskan di kolom chat sekarang. Itu pendek sekali, hanya beberapa pertanyaan untuk sebagai masukan ke PPI Cambridge dan juga ke Cindy untuk acara sesi belajar bareng berikutnya yang akan kita adakan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih lagi untuk Cindy sebagai pemateri acara dan sebagai untuk teman-teman yang semua yang sudah datang di acara hari ini. Semoga pelajarannya berguna untuk kegiatan riset maupun kegiatan pribadi teman-teman semua.